Resiko. Apa itu urusanmu, ha? Keluarga Chen begitu hebatnya, jika benar-benar terjadi sesuatu maka mereka pasti bisa menyelesaikan dengan polisi wilayah sini kan? Liani bertolak pinggang sambil mengomel dengan cerewetnya. Desta sudah tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada mereka. Satu keluarga mereka ini begitu sampai ke kota Yunhai dengan bebasnya merasa kalau dirinya adalah tuan rumah di kota Yunhai ini. Menyelesaikan polisi wilayah. Polisi adalah seorang pejabat pemerintahan, sedangkan keluarga Chen itu siapa? Keluarga Chen hanyalah keluarga kecil di kota Yunhai ini. Jika dibandingkan dengan seluruh pola besar di kota Yunhai ini, mereka saja tidak sebanding dengan kentut. Apa mereka mengira punya banyak uang sedikit saja sudah bisa sombong dan seenaknya di kota besar? Apalagi, keluarga Chen mananya yang termasuk keluarga kaya. Begitu duduk di bangku belakang, Desta melihat dua pria muda itu duduk di bangku pengendara dan bangku penumpang depan sambil membawa ponselnya dan gila-gilaan memoto diri mereka sendiri. Desta benar-benar geleng-geleng dan tidak tahu harus berkata apa. Bahkan dia merasa khawatir dengan keamanan dan keselamatannya sendiri. Dua pria muda ini apa benar-benar bisa membawa mobil? Beberapa menit kemudian, akhirnya setelah sudah mengirim cukup foto di status WeChat-nya, Reska pun menyalakan mesin mobilnya dan mulai melaju. Sepanjang jalan sudah hampir beberapa kali mau menabrak pejalan kaki. Desta sampai berkeringat dingin. Desta memutuskan jika memang terjadi kecelakaan nantinya, dia tidak akan ikut campur untuk membantu mereka. Orang-orang seperti mereka ini, jika tidak diberi pelajaran yang tak terlupakan maka kedepannya benar-benar akan jadi bencana saja. Akhirnya, mereka tiba di rumah Gito dengan selamat. Mereka melihat ada mobil Mercedes-Benz yang sama persis di tempat parkir rumah Gito. Bu, keluarga paman ternyata membeli dua mobil Mercedes-Benz. Kaya sekali ya. Ibu, kamu mohon ke mereka untuk memberikan satu mobilnya ke kita dong. Aku sudah ingin sekali punya mobil. Ibu, jika kamu tidak membantuku meminta itu, aku lebih baik mati saja. Reska memohon dengan melas sambil menggoyang-goyangkan lengan Liani. Desta yang diam melihat adegan ini benar-benar tidak habis pikir masih ada pria yang usianya 20-an lebih, bisa-bisanya melakukan gerakan dan ucapan yang semacam itu. Masih mau punya mobil. Kenapa tidak sekalian minta rumah saja? Apalagi, mobil ini adalah miliknya. Apa hubungannya dengan keluarga Chen? Tapi, jika ucapan ini dia katakan sekarang, takutnya dia malah akan dimaki gila-gilaan oleh Liani. Desta tidak ingin cari ribut dengan anjing menggigit seperti mereka. Baik, nanti aku akan bantu kamu mengatakannya kepada mereka. Tapi sepertinya Gito dan keluarganya tidak akan semudah itu memberikan mobil itu begitu saja pada kita. Liani berpikir menggunakan alasan apa nanti untuk mengatakan ini. Pasti karena Vero yang sekarang menjabat jadi penanggung jawab proyek yang menghasilkan semua uang ini. Menghasilkan begitu banyak uang, kenapa tidak tahu berbagi sedikit dengan keluarga kerabat sih? Seenaknya hidup mewah sendiri. Adikmu itu bisa-bisa jadi orang seperti itu, begitu pelit sekali. Liani melirik Nobu sambil mengeluh. Aku hari ini akan menanyakan semuanya baik-baik. Kamu tidak usah panik. Nobu juga merasa tidak senang. Bisa menghasilkan begitu banyak uang, memang memberi mereka sedikit saja bisa mati apa. Jadi kerabat bertahun-tahun masih mau diteruskan atau tidak? Iya, kamu harus menanyakan baik-baik semuanya. Menyuruh Wulan menikah dan masuk ke dalam keluarga besar dan kaya itu memang demi kedepannya bisa menjaga dan memberikan lebih banyak kepada para kerabat seperti kita. Sekarang sudah begini, diam-diam kaya raya sendiri. Kata Liani bergumam sendiri. Aku akan memarkirkan mobilnya masuk ke dalam garasi. Hehehe. Begitu melihat kakak Reska turun, Reski tidak sabar untuk ingin melanjutkan menyentuh dan menggunakan mobilnya. Bahkan dalam upaya parkir, dia juga tidak pernah melupakan kecanduannya ini. Desta terdiam, aku pergi ke perusahaan untuk menjemput Vero untuk makan malam. Kalian masuk saja dulu. Desta hanya ingin pergi sesegera mungkin. Jika terus melihat keluarga ini, dia bisa gila rasanya. Pada akhirnya baru saja Desta menoleh, terdengar suara ruak dari belakang. Astaga, Reski, bagaimana sih kamu mengendarai mobilnya? Kenapa bisa sampai menabrak dinding? Seru Liani terkejut dan beberapa orang pun segera memutar melihat mobilnya. Lampu depan Mercedes-Benz yang baru langsung rusak dan tembok itu juga tergores sebagian. Aku menggunakan rem sebagai gasnya. Reski menggaruk belakang kepalanya dengan cemas, mereka tidak akan menyuruh kita untuk mengganti kerusakannya kan? Mengganti apanya? Hanya merusakkan bagian depan saja.
Mereka kan juga bukan tidak punya uang untuk memperbaikinya sendiri. Memang bisa jadi masalah besar apa coba? Liani memutar bola matanya, ini semua salahmu Desta. Kamu itu pulang bukannya langsung memarkir mobilnya dengan benar, malah terburu-buru untuk pergi. Terburu-buru untuk dilahirkan kembali apa? Benar sekali, Desta bagaimana ini? Kamu merusak mobilnya. Aku harus mengatakan dan melaporkan ini kepada Bibi dan Paman. Reski segera turun dari mobil lalu menanyai Desta dan menjadikannya kambing hitam. Di sini tidak ada yang melihat siapa yang menabrakkan mobilnya. Desta hanyalah menantu tidak disukai di keluarga Chen. Statusnya sangat rendah, jadi siapa juga yang percaya dengan apa yang dia katakan. Sekarang Liani dan Nobu adalah tamu dari jauh. Mereka tinggal membalikan kenyataan yang ada saja, Wulan dan Gito pasti yakin dan tidak ragu sedikit pun. Apalagi, mobil ini awalnya memang Desta yang mengendarainya. Kalian ini jangan begitu tidak tahu malu ya. Desta mengerutkan kening dan wajahnya sangat muram. Dia merasa iknya telah diserang dengan beribu serangan. Masalah seperti ini juga bisa-bisanya melemparkan kesalahan kepadanya. Bagaimana caramu bicara ini, Hanya seorang menantu yang bergantung ke calon istri saja bisa-bisanya berani berdebat. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh adikku untuk mengusirmu agar kamu tidur di jalanan. Nobu maju ke depan dan langsung berdiri di depan Desta dengan tubuhnya yang tegap dan memandang rendah Desta. Benar sekali, bisa-bisanya marah. Ayo pergi. Aku akan bicara kepada Wulan. Pria yang tidak punya etika seperti ini masa masih mau saja. Bukannya ini sama saja bencana untuk Vina ya? Lebih baik menikahkan Vina dengan putraku. Liani berkata seperti penuh teori yang masuk akal. Dia melingkis lengan bajunya lalu naik dan masuk ke rumah. Desta sangat malas sekali memedulikan mereka. Dia langsung mengendarai mobil Mercedes-Benz yang satunya untuk pergi ke perusahaan tempat Vero bekerja. Reska dan Reski menatap Desta yang mengendarai mobil Mercedes-Benz itu pergi. Mereka mau menghalangi tapi tetap tidak bisa menghalangi sehingga hanya bisa marah-marah dan ikut naik masuk ke rumah. Pokoknya masalah ini jelas akan dilemparkan kepada Desta. Siapapun yang datang tidak akan gunanya dan pasti yang lain akan berpihak kepada mereka. Setibanya di perusahaan, hanya ada Vero seorang yang ada di kantor. Begitu melihat Desta menghampirinya, Vero pun tersenyum dan mulai merapikan meja kantornya. Sudah dijemput ya? Mereka tidak menyulitkanmu kan? Paman dan sekeluarganya adalah orang yang paling tidak masuk akal. Kamu harusnya juga sangat tahu ini dengan jelas. Melihat Vero tersenyum, Desta pun memanyunkan bibirnya tak berdaya lalu dia mengatakan kejadian yang baru saja terjadi kepada Vero. Vero bahkan membelalakan matanya mendengar ini semua. Masa sih? Bisa-bisanya setidak punya malu itu sampai ke tahap seperti itu. Mereka sendiri yang merusakkan mobilnya tapi malah menyalahkanmu. Apalagi, mobilnya kan milikmu. Lalu untuk apa mereka melaporkannya ke ibuku? Senyum di wajah Vero begitu canggung dan dia sangat kesal sekali. Keluarga itu benar-benar selalu membuat marah saja, entah kenapa ibunya masih saja begitu rajinnya menghubungi mereka setiap tahun. Sudahlah, aku juga tidak mempermasalahkannya. Tapi mereka masih tidak tahu kalau perjanjian pernikahan antara aku dan kakakmu sudah dibatalkan. Dia kira aku masih menantu yang bergantung dengan calon istri di keluarga Chen. Mereka juga malah tidak tahu mengenai hubunganku denganmu. Kalau tidak, entah mereka akan bicara apa lagi, kata Desta santai sambil merentangkan tangannya. Urusan kita berdua tidak perlu sampai harus mereka yang khawatir. Tapi masalah mobil yang rusak itu, aku harus mengatakannya dengan jelas kepada ayah dan ibu. Kalau tidak, mereka pasti akan melemparkan kesalahan padamu. Vero mengerutkan kening. Vero yang terkenal sabar saja juga tidak punya kesan yang baik dengan keluarga Liani. Dia merasa sepenuhnya sangat memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dengan mereka. Mereka terlalu serakah sekali. Dan tidak ada batasnya. Mereka juga benar-benar tidak punya malu. Terkadang sebagai yang hanya melihat saja, Vero merasa sangat canggung sekali. Kita pulang yuk. Desta membantu merapikan meja Vero lalu mereka berdua pun pergi meninggalkan perusahaan. Tapi mereka tidak melihat, seseorang yang berdiri dari kejauhan sedang mengawasi mereka pergi. Orang itu memotret sosok mereka berdua yang pergi dengan ponsel di tangannya. Hanya dengan kemampuan kalian berdua, masih mau bersaing denganku. Jika belum membuat keluarga kalian hancur dan mati di jalanan, lalu bagaimana bisa aku Wendy untuk menjadi kepala dari keluarga Chen? Kemudian, Estrada juga perlahan berjalan dan memegang sebuah dokumen di tangannya.
Ini adalah bukti kejahatan korupsi dan penjualan obat-obatan palsu sesuai dengan jadwal kerja Vero selama akhir-akhir ini. Tidak dapat mengeluarkan dan memilih kesalahan logis. Selama kita membuat-buat sebuah adegan buruk yang nantinya tertangkap basah maka itu akan sangat mudah, kata Estrada. Oke, mari kita beri kejutan dalam beberapa hari ke depan ini kepada mereka, kata Wendy sambil tersenyum. Apa mau memberitahu Vina? Tanya Estrada. Tidak usah terburu-buru, Vina lebih ingin berurusan dengan mereka daripada kita. Mungkin saja dia juga punya rencananya sendiri. Paling bagus, jika Vina dulu yang bergerak. Dengan begitu, kita tidak perlu menanggung resiko atau bahaya apapun. Wendy tersenyum dingin. Kamu berniat melakukan apa? Nenek bilang kalau grup Diamond Bling yang menunjuk Vero sendiri untuk menjadikannya sebagai penanggung jawab proyek. Jikapun kita berhasil menurunkannya tapi kita juga tidak punya cara lain untuk menjadi penanggung jawab proyek ini, tanya Estrada lagi. Aku jelas tahu mengenai hal ini. Karena itulah tidak bisa menggunakan cara biasanya. Jika ingin menjadikan mereka boneka maka harus didasari dengan mengancam lebih dulu sehingga membuat mereka putus asa. Membuat mereka merasakan tidak punya kekuasaan untuk menghadapi dan berurusan dengan kita. Wendy menggenggam erat kepalan tangannya, aku sendiri punya rencana. Kamu tidak perlu banyak bertanya. Untuk beberapa hari ini, kamu jangan mencari masalah dan berurusan dengannya dulu agar dia tidak curiga. Bahkan sudah bisa mengendarai Mercedes-Benz. Aku membiarkan kalian menikmati hari-hari ini dengan baik setelah itu baru membuat kalian jatuh ke dalam neraka. Semuanya ini adalah milikku, kata Wendy diam-diam bersumpah dalam hati. Setelah mereka berdua meninggalkan perusahaan, mereka langsung pulang ke rumah keluarga Chen. Setelah Desta pergi, Liani, Nobu dan dua anaknya naik lalu masuk ke dalam rumah Gito. Setelah sepanjang jalan berkeluh kesah, begitu membuka pintu langsung jadi semakin marah saja. Begitu melihat Wulan, dia pun menarik tangan Wulan. Kakak Liani kenapa? Wulan bingung dan tidak tahu apa yang sudah terjadi sampai Liani bisa semarah ini. Wulan adikku, kenapa kamu masih belum mengusir Desta itu? Malah menyuruhnya menjemput kami. Apa kamu ini tidak mengerti menghargai ya? Baru saja kembali malah menabrakkan mobilnya, depan mobil sampai penyok dan rusak. Setelah memarahinya, dia malah tidak terima. Mana ada orang yang seperti itu? Dia tidak sedih melihat mobilnya rusak tapi kami yang ikut sedih, kata Liani dengan marahnya. Nanti kalau dia akan mengatakan mau mobilnya, jika keluarga Chen malah memberikan mereka mobil yang rusak bukannya malah rugi besar. Yang ada mereka malah merogoh uang mereka sendiri untuk memperbaiki mobilnya. Ini sama saja dengan mencabut nyawa mereka kan? Apa? Bocah tengik itu merusakkan mobilnya. Wulan terkejut, apa parah rusaknya? Walaupun mobil itu dibeli oleh Desta tapi Wulan sudah menganggap mobil itu salah satu aset dan harta pribadi keluarga Chen. Dia tidak akan mungkin mengizinkan orang lain merusaknya. Tidak terlalu parah. Tapi kedepannya jangan membiarkannya mengambil kunci mobil dan mengendarai mobil itu. Status bocah tengik itu apa coba? Bisa-bisanya mau mengendarai mobil Mercedes-Benz. Sial memang, dia sama sekali tidak tahu bagaimana mengendarainya, cibir Liani. Gito dan Wulan saling melirik. Mereka berdua tidak mengatakan kalau mobil itu Desta yang membelinya. Satu, karena mereka tidak akan percaya, kedua mereka sangat mencintai Sanjungan jadi kalau kenyataan ini mereka bisa sangat kehilangan muka. Di depan kerabat sendiri pura-pura, kepuasannya seberapa kuat. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Begitu pulang, aku akan menasehati dan memarahinya baik-baik. Begitu keluar langsung menabrakkan mobilnya, apa masih bisa mengendarai mobilnya? Terus untuk apa punya mata? Wulan marah. Kemudian, dua keluarga ini pun mengobrol mengenai keseharian mereka. Reska memberikan isyarat mata kepada ibu dan ayahnya. Liani mengerti maksudnya dan batuk sejenak, adikku Wulan, untuk apa keluargamu membeli dua Mercedes-Benz? Wulan dan Gito saling melirik lagi. Mereka tidak tahu apa maksud dari Liani menanyakan hal ini. Tapi Wulan masih saja menjawab, kita juga merasa kalau itu terlalu boros dan sia-sia sekali. Tapi bagaimanapun sudah terlanjur membelinya. Toko 4S juga tidak mau menerima pengembalian mobil. Mengenai masalah ini, Wulan benar-benar ingin bertanya kepada Desta. Dia punya ratusan juga bukannya lebih baik diberikan ke mereka ya? Beli dua mobil yang sama, bisa untuk makan apa? Begitu mendengar inilah, muncul senyuman bahagia di wajah Liani, iya kan? Aku juga merasa terlalu boros dan sia-sia saja. Satu keluarga mana butuh membeli dua mobil? Satu mobil kan cukup digunakan untuk melakukan apapun.
Aku dan kakakmu saja seumur hidup belum pernah membeli mobil. Nobu melambaikan tangan. Ini, adikku, coba kamu lihat dua mobil Mercedes-Benz di bawah itu, B.